Bismillahirrahmanirrahim. نواصل قراءة كتاب تحفة البهية بشرح المقدمة الأجرمية للشيخ عبد الحميد هنداوي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله: جوازم المضارع، hal-hal yang menjazmkan fi'il mudhari'. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala: wal jawazimu 18 wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wad du'ai wa la fin nahyi wad du'ai wa in wa ma wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haythuma wa kayfama wa idhan fi syi'ri khassatan. قال الشارح حفظه الله تعالى: الأدوات التي تجزم الفعل المضارع 18 جازما. Hal-hal yang menjazmkan fi'il mudhari' itu ada 18. Wa hadhil adawatu tanqasimu ila qismaini, dan adawat tersebut terbagi menjadi dua kelompok. Al-qismul awwalu kullu wahidin minhu yajzimu fi'lan wahida. Yang bagian yang pertama, setiap darinya, yaitu setiap dari anggotanya itu yang ia menjazmkan satu fi'il saja. Wal qismu tsani kullu wahidin minhu yajzimu fi'laini. Dan bagian yang kedua itu setiap darinya itu menjazmkan dua fi'il. Artinya ada yang menjazmkan satu fi'il dan ada yang menjazmkan dua fi'il. Wa ammal qismul awwalu fa sittatu ahrufin. Adapun kelompok yang pertama, maka ia ada 6 huruf. Wahya ia adalah lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wad du'ai wa la fin nahyi wad du'ai wa kulluha hurufun bi ijma'in nuhati. Dan semuanya itu ke-6-6-nya ini adalah huruf dengan kesepakatan ulama nahwu. Amma lam, adapun lam, fa harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ia adalah harfu nafyin, yaitu yang menafikan, wa jazmin, dan menjazmkan fi'il mudhari', wa qalbin, dan membalik makna fi'il mudhari', yang dimana fi'il mudhari' sebelumnya bermakna sekarang atau akan datang. Ketika dimasuki lam, ia menjadi bermakna al-madhi, menunjukkan makna lampau. Nahwu qawlihi ta'ala: lam yakunil ladzina kafaru, wa qawlihi subhanah qul lam tu'minu, wa qawlihi wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa amma lamma, adapun lamma, faharfun mithlu lam fin nafi wal jazmi wal qalbi. Maka ia adalah harf seperti lam dalam hal menafikan, menjazmkan fi'il mudhari' dan membalik makna fi'il mudhari' tersebut. Nahwu qoulihi ta'ala, seperti firman Allah: lamma yadhuqu adzab. Wa amma alam, adapun alam, fahuwa lam zidat alaihi hamzatut takrir. Ia adalah lam yang ditambahkan hamzatut takrir di sana. Nahwu qawlihi ta'ala: alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Ada hamzatut takdir dan hamzatut takrir dan lam di situ. Wa amma lamma, adapun alamma, fahuwa lamma zidat alaihil hamzah. Ia adalah lamma yang ditambahkan hamzah kepadanya. Nahwu alamma uhsin ilaika, bukankah aku sudah berbuat baik kepadamu. Wa ammal lamu, adapun alam, faqad dzakaral muallifu annaha takunu lil amri wad du'ai. Alam itu bermakna al-amr untuk perintah, dan ad-du'a bermakna doa. Wa kullu minal amri wad du'ai yuqsadu bihi talabu husulil fa'li talaban jazima.
Dan setiap dari amr dan doa, yaitu perintah dan doa, sama-sama bermakna meminta perbuatan dengan permintaan yang jazim, yang kuat. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan antara perintah dan doa adalah annal amro yakunu minal a'la lil adana. Perintah itu dari yang di atas ke yang di bawah. Kama fil hadits, seperti yang disebutkan di dalam hadis, fal yakul khairan aw liyasmut, maka hendaknya ia ucap yang baik atau diam. Wa amma du'a'u, adapun doa, fayakunu minal adna ilal a'la, yaitu permintaan dari yang lebih rendah posisinya ke yang di atas. Nahwu qoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, liyaqdi alaina rabbuk. Ini awal bunyi ayatnya, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Dan mereka berseru, wahai Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Maka dijawab, qala innakum makithun, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Jadi ini permintaan penduduk neraka agar mereka dimatikan saja. Makanya di ayat lain disebutkan ucapan orang-orang kafir yang berkata, ya laitani kuntu toroba, andai saja aku dahulu jadi tanah, sehingga tidak diazab. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Syarih mengatakan, wa amala, adapun la, faqad dzakarul muallifu annaha ta'ti linnahyi wad du'ai. Bahwasanya penulis, yaitu Ibnu Ajurrum sahibul matan rahimahullah, itu bermakna an-nahyi, larangan, dan doa. Wa kullun minhuma yuqsadu bihi talabul kaffi 'anil fi'li wa tarkihi. Dan setiap darinya itu, yaitu setiap dari larangan dan doa, sama-sama bermakna agar perbuatan tersebut ditahan atau ditinggalkan. Wal farqu bainahuma anna an-nahya yakunu minal a'la lil adana, dan perbedaan antara larangan dan doa itu adalah bahwasanya larangan itu berasal dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Nahwu, contohnya, la takhaf, wa nahwu la taqulu ra'ina, wa nahwu la taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas di dalam agama. Wa amma du'a'u, adapun doa, fayakunu minal adana lil a'la, itu doa berasal dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Nahwu, contohnya, Rabbana la tu'akhidna, ya Tuhan kami, janganlah engkau menghukum kami. Wa qauluhu jalla sya'nuhu, dan firman Allah, wala tahmil alaina isra. Baik. Selanjutnya, wa amal qismu tsani, bagian yang kedua, wa huwa ma yajzimu fi'laini, yaitu yang menjazamkan dua fi'il. Wa yusamma awwaluhuma fi'la syarti, yang pertama itu dinamakan dengan fi'il syarat. Wa tsanihima jawab syarti wa jazaihi, dan yang kedua itu dinamakan dengan jawab syarat atau jazanya. Fahuwa ala arba'ati anwa'in, dan ia ada 4 macam. Nah, an-naw'ul awwalu, yang pertama, harfun bittifaqin, ia adalah huruf. Jadi ulama itu sepakat bahwasanya ia adalah huruf. Nah, wa naw'ul tsani ismun bittifaq, bagian yang kedua itu ulama itu sepakat bahwa ia adalah isim. Wa naw'ul tsalits harfun alal ashah, bahwasanya ia adalah huruf menurut pendapat yang lebih tepat. Wa naw'ur rabi', dan yang keempat itu adalah ismun 'alal ashah, ia adalah isim menurut pendapat yang lebih tepat. Amman naw'ul awwalu, adapun macam yang pertama atau jenis yang pertama,
fahuwa in wahdahu, itu ia adalah in, hanya in saja, dan ia termasuk harf dengan kesepakatan ulama. Nahwu contohnya in tudzakir tanjah, apabila engkau mengulang pelajaran mudzakarah pelajaran tanjah, maka engkau akan berhasil. Fa'in harfu syartin jazimin bittifaqin nuhati, maka in adalah huruf syart yang menjazamkan dengan kesepakatan ulama nahwu. Ya jazimu fi'laini, yang menjazamkan dua fi'il. Al-awwali fi'lu syarti, yang pertama adalah fi'il syarat, wa tsani jawabuhu wa jazauhu, yang kedua adalah jawabnya dan jazanya. Wa tudzakir, dan tudzakir fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun. Tudzakir adalah fi'il mudhari' dan ia adalah fi'lu syarti dan ia majzum dengan in, tanda jazmnya adalah sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta, fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban, ya wajib mustatir, takdirnya anta. Wa tanjah fi'lun mudhari'un jawabu syarti wa jazauhu majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukunu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Nah, kita lanjutkan karena ini i'rabnya maka kita enggak terjemahkan ya. Nah, wa amma an-naw'u tsani, adapun nau' yang kedua, nah jenis yang kedua, wahwal muttafaqu ala annahu ismun, yaitu yang disepakati bahwasanya ia adalah isim. Fatis atau asma'in, maka ada 9 isim. Wahya, dan ia adalah man wa ma, wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama. Famithalu man, maka contoh man, qauluka, ucapanmu, man yukrim jarahu yuhmad, barang siapa yang memuliakan tetangganya maka ia akan dipuji, maksudnya perbuatannya itu terpuji. Wa man yudzakir yanjah, dan barang siapa yang mengulang pelajarannya maka ia akan yanjah, akan berhasil. Wa qauluhu ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal walaupun sekecil biji zarrah, maksudnya berbuat kebaikan, yarah, maka ia akan lihat, maka ia akan dapati balasan dari amalnya tersebut. Wa mithalu ma, dan mithal dari ma, qauluka, ucapanmu, ma tasna tujza bihi, apa yang kamu buat maka kamu akan dibalas dengannya. Ma tasna tujza bihi. Nah, dan tanda jazam pada tujza ini adalah hadfu harfil illah. Nah, wa ma taqra tastafid minhu. Nah, wa ma taf'alu min khairin yuwaffa ilaikum, dan setiap perbuatan baik yang kamu lakukan maka akan diberikan balasannya secara sempurna kepada kalian. Nah, wa mithalu ayyin qauluka, contoh untuk ayya kitabin taqra'u tastafid minhu, setiap buku yang kamu baca maka kamu akan mendapatkan faidah darinya. Wa ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Baik. Wa mithalu mata, dan contoh dari mata, qauluka, ucapanmu, mata ta'tini ukrimka, kapanpun kamu datang kepadaku maka aku akan memuliakanmu. Wa qaulu syairi, dan ini adalah ucapan Al-Hajjaj bin Yusuf ya, berkata, ana ibnu jala wa talla'u thanaya mata ad'il imamata ta'rifuni, aku adalah anak yang kejelasan, Ibnul Wadih, anak yang sudah jelas, wa talla'u thanaya, dan yang telah melewati banyak perjalanan kehidupan, telah melewati kesulitan. Mata ad'il imamata ta'rifuni, dan ketika aku membuka
menaruh imamah atau membuka imamahku, penutup wajahnya, ta'rifuni, maka kalian akan mengenalku, mengetahuiku. Syahidnya di sini mata ad'il imamata ta'rifuni, dan ad'i di situ adalah fa'lu syarti majzum. Nah, fa'lu syarti majzumun. Dan kenapa ada harakat kasroh di situ? Itu aslinya harokatnya sukun, cuman berharokat kasroh karena liltiqa'is sakinain, karena bertemunya dua sukun. Akhirnya sukun yang pertama diharokatkan dengan kasroh. Ta'rifuni itu jawabus syarti. Baik, kita lanjutkan. Wa mithalu ayyana, dan contoh dari ayyana qauluka ayyana talqani ukrimka, di mana saja engkau bertemu denganku maka aku akan memuliakanmu. Wa qawlu syair, dan ucapan penyair, fa ayyana ma ta'dil bihir rihu tanzili, di mana saja tempat di mana saja angin itu tidak berhenti bertiup, maka kamu bisa tinggal di situ. Nah, wa mithalu aynama qauluka, dan contoh aynama ucapanmu, aynama tatawajjah talqa sadiqan, mau kemana saja kamu pergi maka kamu akan bertemu dengan teman. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, aynama yuwajjihhu la ya'ti bi khair wa aynama takunu yudrikkumul mautu, dan kemana saja atau di mana saja kamu maka kamu akan mendapatkan kematian. Maksudnya ya, seorang itu akan mati di mana saja tempatnya. Wa mithalu haitsuma qaulu syair, dan contoh haitsuma ucapan penyair, haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani, selama kamu istiqomah maka Allah akan mentakdirkan bagimu itu keberhasilan di masa depan atau di masa yang akan datang. Wa mithalu kaifama qauluka kaifama takunil ummatu yakunil wulatu, dan contoh kaifama ucapanmu, bagaimana keadaan umat itulah keadaan pemimpin. Jadi keadaan pemimpin itu ditentukan oleh keadaan umat. Wa kaifama takun niyyatuka yakun thawabullahi laka, dan tergantung bagaimana niatmu, seperti itulah engkau akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala. Wa yuzadu ala hadhil asma'i tis'ati idhan fi sya'ri kama qala al-muallifu, dan ditambah dari yang 9 ini itu idhan, nah, di syair seperti yang disebutkan oleh penulis. Wa dzalika daruratun, dan itu adalah darurat syair, ya. Nah, nahwu qouli syair, seperti ucapan penyair, istagdima agnaka rabbuka bil ghina wa idzan tusibka khososatun fatajammali, merasa kecukuplah dengan kekayaan yang Allah telah berikan kepadamu, dan apabila engkau mendapat kesulitan maka bersikap biasa-biasa aja gitu. Agar bahwasanya kesusahanmu tidak diketahui oleh orang lain. Dan memang di antara yang disebutkan di antara bagian kesabaran itu adalah salah satunya apa? Allah tuhadditha biwaja'ika, yaitu engkau tidak menceritakan penderitaanmu. Itu adalah bentuk kesabaran. Wa amman naw'us tsalitsu, adapun jenis yang keempat, wa huwa makhtulifa fi annahu ismun aw harfun, yaitu ia yang ada perbedaan pendapat di sana apakah ia isim atau huruf. Wal asahhu annahu harfun, dan yang lebih tepat bahwasanya ia adalah huruf. Fadzalika harfun wahidun wa huwa idma, dan ia maka hal tersebut adalah satu huruf saja dan ia adalah idma.
Wa mithluhu qaulu syairi, dan sepertinya dan contohnya dalam ucapan penyair, wa innaka idma ta'tima anta amirun bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Jika engkau melakukan apa yang engkau perintahkan, maka engkau akan dapati orang lain juga melakukan apa yang kamu perintahkan. Jadi seyogianya ketika seorang itu memerintah orang lain, ia juga melakukan apa yang ia perintahkan tersebut. Nah, wa amma nau'ur rabi', adapun jenis yang keempat, wa huwa makhtulifa fi annahu ismun aw harfun, wal asahhu annahu ismun, dan yang lebih tepat ia adalah isim. Fadzalika kalimatun wahidatun, maka itu satu kalimat, satu kata. Wahya, dan ia adalah mahma. Wa mithaluha qauluhu ta'ala, dan contohnya firman Allah, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Dan ini adalah ucapan kaumnya Fir'aun ya kepada Nabi Musa, yang artinya, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami tidak akan beriman kepadamu. Nah, wa qaulu syair, dan ucapan penyair, wa innaka mahma tu'ti batnaka su'lahu wa farjaka nala muntahadzami ajma'a. Nah, dan selama engkau itu memberi perutmu dan kemaluanmu semua permintaannya, maka keduanya akan mendapatkan muntahadzam, celaan tertinggi, ajma'ah, semuanya. Artinya semua celaan tertinggi itu akan engkau dapati jika engkau menuruti keinginan perut dan kemaluanmu. Nah, wallahu a'lam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma taqabbal minna.